kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan memulai ayat 8, ayat 9 Bapak Ibu, demikian sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad, Natal selalu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Namun, di tengah-tengah semarak Natal pada masa kini, kita perlu menengok ke belakang kepada masa yang lampau, ketika bayi Sang Agung terbaring di palungan. Seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu, ketika di malam Natal yang pertama, pembacaan tadi mengatakan bahwa gembala-gembala itu mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Di malam Natal yang pertama, para gembala ini mendapatkan satu penghormatan yang khusus, yang luar biasa. Karena kepada mereka lah, ya, kabar baik itu disampaikan untuk pertama kalinya oleh malaikat surga. Kabar ini tidak disampaikan kepada yang lain, tetapi disampaikan lebih dahulu kepada gembala-gembala. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa harus gembala-gembala? Nah, kita tahu Bapak Ibu, gembala dari dulu hingga sekarang adalah sebuah profesi yang kurang bagus, kurang bergengsi. Bahkan di era waktu itu, pada zaman itu, kalau kita belajar, ya, nah
para ahli Taurat, Bapak Ibu, dia memberikan sebuah catatan, dia menorehkan tentang gembala-gembala itu adalah, ya, dia adalah sebagai orang yang statusnya adalah berdosa pada waktu itu. Jadi profesi gembala ini tidaklah menarik, karena ahli Taurat menuliskan, ya, bahwa gembala ini adalah profesi yang sebagai orang yang berdosa. Nah, ahli Taurat, Bapak Ibu, mengatakan bahwa gembala dari agama-agama mereka, ya, mereka disebut adalah sebagai orang-orang yang berdosa. Pada waktu itu seperti itu, ya, mereka disebut sebagai orang berdosa karena memang ada gembala yang tidak jujur, ada gembala yang tidak baik, ada gembala yang tidak bisa dipercaya. Ada gembala yang mengatakan dombanya dimakan serigala. Ya. Bapak Ibu, sehingga kadangkala ada sesuatu yang membuat nyinyir tentang gembala, kira-kira seperti itu. Dari segi dunia, Bapak Ibu, gembala ini sebenarnya mereka adalah tidak berhak untuk mendapatkan sukacita. Mereka bukan orang-orang yang hebat, mereka bukan orang-orang yang berjasa kepada bangsa dan negara. Mereka adalah orang-orang yang lugu, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang awam, ya, yang berbicara spontan, apa adanya, tidak dikemas demikian apik. Tetapi berbeda dengan seorang pejabat, ya, berbeda dengan orang-orang yang pintar, berbeda orang-orang yang hina, orang-orang yang berita Natal. Allah hadir, malaikat mendatangi kepada mereka. Satu penghormatan, satu penghargaan yang luar biasa. Bapak Ibu,
jujur, dalam konteks masa kini, dalam masa sekarang ini, banyak orang kadangkala mengulang kesalahan dan kegagalan seperti ahli Taurat, ya, yang terlalu mudah untuk menjatuhkan sebuah vonis, memukul rata semua orang, mengutuk semua orang, tetapi sementara dirinya sendiri tidak pernah dilihat, tidak pernah bercermin, tidak mengevaluasi bagaimana diri saya, bagaimana hidup saya. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan ahli Taurat. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini kita diingatkan, berbahagialah gembala yang dicap berdosa oleh ahli Taurat, mereka masuk surga. Ya. Bapak Ibu, sungguh kasihan, ya, para ahli Taurat yang selalu berkata baik, yang berkata indah, yang berkata suci, ya, namun perilakunya menyimpang dari tuntunan, ya, surga. Mereka harus ke neraka, mereka beroleh kebinasaan, mereka merasa hebat, ya, sehingga berhak menghakimi orang lain dengan kekuasaan yang dia punya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Memang kita tahu pada masa kini hal-hal itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ini yang mengingatkan kepada setiap kita, menjadi sebuah perenungan kepada kita. Jangan mudah kita memvonis seseorang. Jangan mudah kita menghakimi seseorang seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang berkuasa dalam keagamaan? Kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tetapi faktanya banyak hal yang tidak bagus. Tanpa sadar, mereka mengkudeta daripada Tuhan, ya, karena arogansi yang mereka lakukan. Bapak Ibu, apa yang kita baca pada malam hari ini sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita. Jangan sampai kehidupan kita seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Jangan sampai kita menyingkirkan harkat martabat daripada orang yang kelihatannya tidak bergengsi, yang tidak kelihatannya tidak bagus. Tetapi faktanya, malam hari ini kita diingatkan, justru Tuhan mengangkat harkat martabat daripada orang yang hina, gembala ini. Tuhan memberikan sebuah penghormatan yang luar biasa. Agama menyisihkan mereka. Agama tidak memperhitungkan tentang gembala-gembala ini. Bukan saja mereka bukan orang yang terpandang, tetapi orang yang terbuang, orang yang tidak diperhitungkan seperti itu. Tetapi di malam Natal, seperti apa yang kita baca Bapak Ibu, mereka mendapatkan sebuah anugerah dari ketidaklayakan mereka. Di sinilah Bapak Ibu, Allah menunjukkan bahwa Natal, ya, sebenarnya menyentuh lapisan yang tidak terbayangkan daripada kehidupan manusia. Natal menyentuh sebuah kehinaan. Natal menyentuh kesendirian. Natal menyentuh sebuah keterpurukan, ya, dan keberdosaan. Natal menjangkau apapun yang ada dalam kehidupan setiap kita.
Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak malam hari ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama. Bagaimana kita menyikapi Natal? Masihkah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lahiriah? Ya, kita repot. Ada sesuatu yang kadang-kadang hilang karena kita sibuk dengan hal-hal yang lebih sifatnya lahiriah. Saya pikir itu bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang salah, ya. Tetapi ketika konsentrasi kita kurang bagus dari apa sesuatu yang seharusnya penting kita persiapkan, Bapak Ibu, tetapi akhirnya nilai makna daripada Natal yang kita sama-sama rayakan itu menjadi hilang. Di mana sukacita Natal yang hari ini kita rayakan? Di mana bahagia Natal itu? Bagaimana mungkin Natal itu diwarnai dengan orang-orang yang munafik? Ya. Ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita malam hari ini. Saya ingin mengajak bersama-sama. Kelihatannya bagus, penuh senyum seperti itu ya, tetapi di dalamnya penuh sebuah kepalsuan. Sementara Natal menuntut sebuah kesejatian. Karena itu Natal tidak perlu, ya, tidak terlalu peduli dengan bagaimana sebenarnya tentang struktur daripada sebuah agama. Natal pertama tidak datang kepada ahli Taurat dan pemimpin pada waktu itu. Justru datang kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang lugu, yang menyampaikan segala sesuatunya dengan spontan, tanpa basa-basi. Mari, saya ingin mengajak malam hari ini Bapak Ibu, penting untuk setiap kita menanyakan apa sebetulnya makna Natal bagi kita. Apa yang mau kita tonjolkan dalam kita memaknai Natal? Apakah baju yang baru? Apakah dengan pernak-pernik yang ada dalam diri kita? Apakah dengan pohon Natal yang kita sulap menjadi bagus? Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tersisih? Ya, itu yang menjadi perenungan kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tersisih, yang banyak kita jumpai di sekitar kita? Apakah mereka tidak berhak menerima sukacita seperti apa yang dialami oleh gembala? Ya, berbagi rasa dengan mereka, seperti surga berbagi, ya, rasa dengan gembala-gembala. Di mana sebuah kepedulian kita? Mungkin ya, kita peduli, namun apakah kita melakukannya hanya pada Natal saja? Biasanya banyak sebuah action yang kita kerjakan di Natal. Tetapi Bapak Ibu, kita mengajak bila itu tidak hanya satu momen setiap 1 tahun sekali, tetapi biarlah hari-hari kita selalu kita isi dengan sesuatu apa yang memang Tuhan mau. Adakah sukacita itu tetap sama? Ya? Sehingga membuat kita bukanlah orang-orang yang terjebak pada perangkap musiman, menjadi orang Kristen yang musiman seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh dalam kehidupan keseharian kita selalu ada bersama-sama. Ya? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki
berita yang Tuhan maksudkan tadi itu sungguh-sungguh nyampe, bisa kita berbagi kepada orang lain. Biarlah Natal malam hari ini yang kita rayakan Bapak Ibu menjadi sebuah renungan, refleksi diri kita. Ternyata sukacita Tuhan itu diberikan kepada mereka-mereka yang tersisihkan, yang terhina, yang tidak diperhitungkan. Saya mengajak setiap kita, jemaat tempat ini, mari kita berbagi, kita peduli dengan mereka-mereka yang mungkin tidak terhitungkan atau dipinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Kata firman Tuhan, siapa yang menghina mereka sama dengan mereka menghina daripada Tuhan. Setiap kita, apa yang diciptakan Tuhan itu ada berbagai perbedaan, tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi malam hari ini berita sukacita itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh memvonis, menjustis orang-orang yang kelihatannya tidak bergengsi. Allah saja menghampiri, menyapa kepada mereka-mereka yang sangat-sangat tidak diperhitungkan di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, biarlah Natal tidak sebuah perayaan yang kita rayakan, tetapi Natal merupakan sebuah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, kita bisa menyapa, kita bisa menjadi berita sukacita, menghibur mereka-mereka yang tersisihkan. Pagi-pagi ada seorang penjual dagangan Bapak Ibu, dia tiba-tiba cerita tentang keluarganya. Pusing Pak Pendeta. Saya bilang, kenapa Bapak pusing? Ya, cerita tentang keluarganya, ada mertuanya, ada macam-macam, mau pulang gak punya duit dan sebagainya. Dan mereka cerita tentang keberadaan mereka. Dan ada sesuatu yang mudah-mudahan itu menjadi satu kebenaran bagi kita orang percaya, orang Kristen. Tapi beda dengan orang Kristen, dia ngomong begitu. Saya senang melihat orang Kristen yang ketika ada kesusahan, mereka saling berbagi. Di kami Pak, dia bilang begitu. Mana boro-boro begitu. Hidup-hidup, mati-matilah kira-kira. Bagaimana dengan yang kaya? Bagaimana yang terpandang? Ya, kalau kita terhina, kita nggak bisa Pak mengangkatkan wajah kita sepertinya kita tertunduk. Bapak Ibu, ternyata banyak orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat yang diciptakan Tuhan dengan harkat martabat yang mulia, yang sama. Tetapi kadangkala banyak itu terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang bagus. Natal mengingatkan kepada setiap kita, Tuhan hadir, sukacita Tuhan justru diberikan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, yang hina. Saya ingin mengajak kepada setiap kita jemaat di tempat ini, bila kita bukan menjadi orang-orang seperti ahli Taurat, kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang firman Tuhan mau kehendaki kepada setiap kita. Kita hadir, kita menyapa yang mereka dianggap hina, yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah sekitar kita. Ingat, mereka adalah miliknya Tuhan, mereka adalah ciptaannya Tuhan. Kurang elok, kurang bagus kalau kemudian kita menjustis daripada mereka. Satu pesan yang mengingatkan kepada kita malam hari ini dan mengajak sungguh-sungguh, biarlah apa yang kita terima itu juga bisa tersampai kepada mereka. Mari Bapak Ibu, apapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, satu bukti malam hari ini mengingatkan kepada kita, Allah datang, Allah memberitakan itu kepada orang-orang yang hina. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada malam